Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang berapa lama CPNS diangkat menjadi PNS. Syarat-syarat CPNS diangkat menjadi PNS apa saja? Silakan disimak, tonton videonya sampai habis. Dan yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update-update informasi yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dasar pengangkatan CPNS menjadi PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jadi ini dasarnya dari PP Nomor 11 Tahun 2017. Ini pada pasal 33 pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Jadi ini tahap yang masih Anda lalui. Jadi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Pasal 34-nya ayat 1 calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Ini minimalnya selama 1 tahun, tetapi dalam kenyataannya nanti bisa lebih, itu tergantung dari PPK-nya atau instansi yang Anda lamar. Karena nanti dalam pendidikan dan pelatihan itu kan menggunakan dana juga. Apakah instansi Anda sudah menyiapkan dana untuk laksar atau belum? Jadi ini paling cepat itu 1 tahun, tetapi pengalaman saya pribadi, saya tepat 1 tahun diangkat menjadi PNS. Yang kedua, atau ayat 2, masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan masa prajabatan. Jadi masa percobaan itu disebut masa prajabatan. Ayat 3-nya masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kalau dulu lebih terkenalnya prajabatan, tetapi mulai tahun 2017 namanya menjadi laksar latihan dasar atau pelatihan dasar. Itu biasanya kalau yang instansinya ada dana itu 2 bulan atau 3 bulan setelah di CPNS itu sudah diberangkatkan untuk mengikuti laksar. Jadi itu tergantung kemampuan keuangan dari suatu instansi. Dan sampai saat ini juga ada beberapa instansi yang CPNS-nya itu belum 100% diangkat menjadi CPNS karena belum menyelesaikan latihan dasar itu atau laksar. Yang keempat, atau ayat 4, proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Jadi ini materi-materinya nanti ada, kalau yang 2018 kemarin ada materi aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi ada 5 itu. Nanti apakah nanti dirubah atau tidak kita tunggu dulu. Nanti untuk penjelasan laksar bisa ditonton di channel ini, nanti akan saya unggah setelah video ini mungkin. Ayat 5-nya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat diikuti 1 kali. Jadi tidak ada remedi, tidak ada pengulangan. Jadi hanya 1 kali itu. Jadi kalau mengikuti pendidikan dan pelatihan ya harus benar-benar ikut, benar-benar tercurahkan di situ. Lamanya kemarin 51 hari itu terdiri dari 18 hari on atau in kampus,
Selanjutnya itu yang 30 hari itu aktualisasi atau habituasi di tempat kerja, kembali ke sana 3 hari itu untuk ujian. Ini syarat pengangkatan menjadi PNS. Jadi calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya hanya 2 ini. Yang pertama lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. Yang B sehat jasmani dan rohani. Jadi nanti saat menjadi PNS itu juga ada pemberkasan lagi, yaitu tes jasmani dan rohani seperti pada CPNS. Tapi bedanya kalau jasmani ini hanya pada waktu CPNS hanya tinggi, berat, dan tensi darah, tapi kalau jasmani itu medical check up lengkap dan rohaninya juga sama. Dan perbedaannya biasanya kalau yang diangkat menjadi PNS itu instansi rumah sakitnya itu sudah ditentukan, tidak boleh terserah dari calon PNS. Tapi kalau saat ini pada saat pemberkasan CPNS kan masih boleh di mana saja. Pasal 36 ayat 2-nya calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya ulangi lagi, syarat CPNS menjadi PNS itu hanya 2, yaitu lulus Latsar atau pendidikan dan pelatihan itu, yang kedua sehat jasmani dan rohani. Maka CPNS tersebut berhak atau wajib diangkat menjadi PNS jika memenuhi aturan-aturan itu. Cukup sekian penjelasan tentang syarat CPNS diangkat menjadi PNS. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.